dunia ini belum datang Dajjal. Dajjal belum datang aja semua udah kayak Dajjal, Pak. Gimana kalau Dajjal itu betulan datang? Itu yang menjadi ketakutan Nabi. Sampai Nabi bilang dalam riwayat yang lain dalam hadisnya itu, akhwafa ma akhafu alaikum ghairat Dajjal. Ada yang aku khawatirkan terhadap kalian selain daripada Dajjal. Sahabat tanya, siapa yang kau khawatirkan selain daripada Dajjal ya Rasulullah? A'immatul mudillin. Gitu. Orang-orang yang menyesatkan kalian. Para imam, para pemimpin yang menyesatkan kalian. Pertanyaannya muncul, Pak. Bagaimana para pemimpin ini bisa menyesatkan? Kata iblis, kawan kami itu. Gitu. Jadi kalau ada pemimpin zalim, imam yang menyesatkan, ulama yang menjual agama, kata iblis tadi apa? Kawan aku itu. Gitu. Bayangkan, kawan aku itu. Bahkan mereka dikategorikan apa? Masuk neraka tanpa hisap. Nyatanya sekarang. Apa buktinya? Nyata sekarang. Dunia ini. Di mana Bapak Ibu bisa melihat satu pemimpin yang tidak zalim hari ini di muka bumi ini? Sulit. Sulit sekali. Kalaupun ada satu dua. Persoalannya apakah pemimpin negara saja? Tidak. Pemimpin rumah tangga juga sama. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah berkahi kita semua. InsyaAllah yang hadir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bermunajat kepada Allah untuk kedua orang tua kita yang telah mendahului Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang saleh. Untuk orang tua kita yang masih hidup, sehat, kuat, InsyaAllah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kita membahas kembali persoalan yang mulai bermunculan di akhir zaman. Pernahkah Bapak Ibu mendengar satu kalimat daripada baginda Nabi Muhammad SAW? Nabi bilang begini. Kata Nabi, ummati, ummati, ummati. Pernah dengar Bapak Ibu? Berarti dah tua tuh. Itu tandanya tuh. Kalau anak-anak zaman sekarang ini kayaknya tidak terlalu tahu. Di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW pernah kita mendengar kalimat ummati, ummati, ummati. Ini masyhur. Masyhur sekali. Karena disampaikan di dalam kitab, kalau saya tak salah nama kitabnya Daqaiqul Akhbar. Jadi satu ketika, ini dulu saya pernah dengar kalimat ini dari Yusuf Mansur. Jadi ketika beliau bercerita tentang persoalan alam kubur. Dan sebelum itu ada proses kematian. Jadi ketika ruh itu ditarik, diangkat, dicabut dari seseorang itu, melewati gargarah, tenggorokan. Dalam beberapa riwayat, itu sebenarnya kalau sudah sampai di situ, tidak ada lagi yang bisa bicara itu. Dalam sebagian riwayat. Itu kalau sudah sampai, itu ruh di tenggorokan, itu tidak ada yang bisa bicara. Mau mikirkan anak istri, jangan boro-boro anak istri. Jangankan ketika ruh sampai di tenggorokan. Ketika gempa saja, ada yang mau pikir anak istrinya. Itu gempa itu. Ini sudah di gargarah,
roh itu tidak ada yang ingat lagi. Karena udah nggak bisa bicara. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi pada diri seseorang tersebut adalah dia bersiap untuk menghadapi kematian. Dan pengecualiannya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tala qawlahu fi Ibrahim. Rabbi inna hudna adlalna kathiran minan nas. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jadi Bapak Ibu, ketika Nabi ada mengucapkan kalimat yang masyhur kita dengar ummati itu. Ketika roh sampai di tenggorokan itu, maka Nabi berucaplah umatku, umatku, umatku. Sekarang pertanyaannya muncul. Apakah Nabi mengucapkan itu tanpa sebab? Tidak. Ada sebabnya, ada. Apa sebabnya? Sebabnya Nabi mengucapkan itu, Nabi melihat. Dalam ayat Al-Quran tadi, Rabbi, inna hudna adlalna kathiran minan nas. Kata Allah dalam Al-Quran, Muhammad berkata, Ya Allah, mereka itu adlalna, menyesatkan banyak sekali manusia. Adlalna kathiran minan nas. Wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ini kesayangan cara Nabi. Bentuk sayangnya Nabi kepada kita. Ketika umat ini ingin diazab oleh Allah. Ya Allah, ketika engkau mengazab mereka, ingatlah, kata Nabi. Ya Allah, mereka itu hambamu. Ada yang dulu menyembahmu. Mungkin mereka terlalaikan oleh dunia. Ketika engkau ingin mengazab mereka, ya Allah, dulu mereka pernah menjadi bagianmu. Mungkin mereka sedang terjangkit penyakit penyimpangan. Sehingga Bapak Ibu, rasa kasih sayang Nabi kepada kita nih tak bisa diingkari. Nabi itu menunggu kita, menunggu. Makanya ada satu pernyataan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lihatkan kepada Bapak Ibu. Bagus. Dia berbicara tentang satu hadis. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kata begini dalam satu hadis. Apa kata beliau? Kata beliau tentang persoalan bagaimana seseorang itu bisa selamat kelak hanya karena mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah Bapak Ibu berpikir bahwa kita menjadi orang yang memang betul-betul mencintai Nabi seutuhnya? Saya kira tidak. Kata Allah dalam Al-Quran itu, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salih." Yang mencintai Allah, maka mereka akan berharap mati bertemu dengan Allah. Ada enggak Bapak Ibu yang berharap mati mau ketemu dengan Allah? Yakin semuanya berharap mati mau ketemu dengan Allah? Itu poin penting bagi kita. Betulkah kita ini yakin mau mati pengen ketemu dengan Allah? Dan itu menjadi persoalan. Apa persoalannya? Persoalan kita sekarang, betulkah kita mau bertemu dengan Allah tadi? Betulkah kita cinta kepada Allah dan Rasulnya? Sampai kita Nabi harus menunggu kita dan mengkhawatirkan kita sebelum dia mati. Ini yang dikhawatirkan Nabi. Maka ketika Nabi berbicara ummati, itu para ulama mencari tahu apa sebab. Salah satu sebabnya kalimat yang tadi kita baca. Rabbi inna hudna adlalna kathiran minan nas. Hey, ya Allah. Ya Allah, kata Nabi, mereka banyak sekali menyesatkan. Pertanyaan mereka itu siapa? Ada yang tahu pertanyaannya mereka itu siapa? Siapa? Hah? Ulama su, kata Bang Ardi. Ada yang lain?
Siapa yang mengatakan inna rabbi inna hudna adlalna katsiran minan nas? Siapa yang punya perjanjian dengan Allah yang menyesatkan manusia? Allah abadikan dalam Al-Quran. Iblis. Ketika iblis diperintahkan untuk tunduk kepada Allah, dia tak mau. Ya Tuhan, Engkau suruh kami tunduk kepada manusia yang hakikatnya dia lebih rendah daripada kami. Engkau ciptakan dia, khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Saking sombongnya, Pak. Engkau ciptakan dia dari tanah, sementara aku kau ciptakan dari api. Mana pernah api berada di bawah tanah, api selalu berada di atas tanah. Betul Pak memang kalimat itu. Tapi yang dilupakan oleh iblis ketika tanah menumpuk api, kira-kira api hidup apa tidak? Tanah menumpuk api. Api itu mati atau hidup? Mati. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu. Tapi kesombongannya tidak pernah ada api di bawah tanah. Kecuali dalam lorong. Itu lain cerita. Tapi api selalu berada di atas. Tidak ada Bapak Ibu membakar kayu di atas awang-awang kan. Kami mau bakarlah tapi di atasnya di tengah-tengah ini. Di sini tidak, di bawah tidak. Berarti itu pakai ilmu jin. Bisa dipahami Bapak Ibu. Sehingga kesombongan iblis itu diabadikan. Kenapa diabadikan? Ingin menunjukkan kepada manusia, hei manusia, kalian punya kawan. Maaf, kalian punya musuh. Bukan kawan, musuh. Siapa musuhnya? Iblis. Pertanyaan muncul kembali kepada kita semua. Betulkah iblis itu menjadi kawan atau menjadi lawan? Jadi pahami Bapak Ibu? Kita perhatikan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW berbicara, berdiskusi. Dengan siapa? Dengan iblis. Kata Nabi, man rufaqa'uka min ummati. Iblis kata Nabi, siapa kawan-kawan kalian, kawan-kawanmu nanti di hari kiamat min ummati. Kata Nabi, wahai iblis, siapa kelak yang menjadi kawanmu di hari kiamat dari umatku? Dijawab sama iblis. Hum asyara. Berapa jumlahnya? Asyara itu 10. Man rufaqa'uka min ummati. Kata Nabi, min ummati. Kalimatnya juga tetap masih ummati. Yaumal qiyamah. Dijawab. Kata Nabi, kata iblis, tak banyak. Sedikit aja. 10. Kira-kira 10 itu sedikit atau banyak? Itu baru 1, Pak. Baru 1. Man rufaqa'uka. Dijawab sama iblis. Ada 10. Pertanyaannya apa kaitannya dengan apa kesombongan yang dimintakan oleh iblis kepada apa kaitannya kesombongan yang dimiliki oleh iblis? Kesombongannya adalah ketika iblis minta kepada Allah, mengatakan kepada Allah, aku lebih baik daripada manusia. Dan apa permintaannya? Panjangkan umurku sampai hari kiamat, maka akan kusesatkan itu mereka. Pertanyaannya adalah, apakah itu permintaan atau itu pernyataan? Kedua-duanya. Iblis sekaligus minta, sekaligus mengutarakan satu keinginan. Apa keinginannya? Akan mengajak manusia menjadi bagian daripada diri dia. Maka kata Allah, silahkan kalau engkau mampu. Itu ada jawabannya dari Allah. Apa jawabannya? Yang mampu itu silahkan. Kalau engkau mampu membuat mereka tersesat pada jalanmu, apa kata Allah? Kecuali orang-orang beriman. Jadi yang bisa disesatkan itu siapa? Yang tidak beriman. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Kalau bahasa kasarnya, lebih banyak mana sekarang? Banyak iblis atau banyak mukmin? Saya tidak sedang mengajak Bapak Ibu mencari kesalahan orang ya. Tapi kita bertanya sekarang, lebih banyak mana? Lebih banyak iblis atau lebih banyak orang mukmin? Saya kadang heran. Malam-malam begini, malam-malam itu jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Ternyata masih banyak tempat-tempat hiburan malam yang masih hidup. Apa mereka tak sadar bahwa
Setan itu hidupnya di malam hari. Jadi kalau mereka kita katakan setan, mereka marah. Tak dikatakan setan, mereka menyerupai dirinya seperti setan. Berarti yang nonton bola malam-malam hari itu setan. Kalau dia nonton bola sampai kalah sholat subuhnya setan berarti itu. Iya Pak. Nonton bola dari jam 2 sampai jam 3. Habis itu tidur dia. Tak sholat subuh dia. Berarti kira-kira yang setan itu siapa? Bolanya apa dianya? Dua-duanya Pak. Dua-duanya jadi setan. Nah, sekarang kita perhatikan perkataan Nabi. 10 itu siapa di antaranya salah satunya? Disampaikan oleh salah satu di antaranya adalah Sultan Jur. Pemimpin yang zalim. Tapi adakah orang lain yang dikatakan oleh Nabi? Ada. Orang-orang yang berbuat zalim. Perempuan yang durhaka terhadap istri. Setiap orang yang berkhianat. Itu masuk dalam kategori kawan-kawan daripada iblis. Sekarang kita perhatikan Pak. Di dalam kitab ini, di dalam buku ini. Ada Nabi berbicara tentang persoalan fitnah. Ada. Karena memang itu menjadi bagian fitnah nanti. Salah satu keinginan iblis itu menyebarkan fitnah tadi. Apa fitnah yang disebarkan oleh iblis? Fitnahnya subhat. Selain daripada fitnah subhat, fitnah syahwat. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada fitnah subhat, ada fitnah syahwat. Fitnah subhat ini semua Pak. Semua yang diterima. Kita lihat. Ashabu masalil zulumatil mutarakimah. Wahumul ladhina araful haq wal huda. Wa asaru alaihi zulumatil batil wad dalal. Fatarakamat alaihim zulmatul taba' wa zulmatul nufus wa zulmatul jahli. Haitsu lam ya'malu bi'ilmihim fasaru jahilin. Apa kata Allah? Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada orang-orang yang melakukan kezaliman, bagian permisalan seperti pelaku kezaliman. Ini fitnahnya subhat. Siapa mereka yang mengetahui kebenaran tapi tak melakukan perbuatan kebenaran tersebut? Masuk dalam fitnah subhat. Mereka mengetahui kebenaran, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tapi mereka tidak melakukan kebenaran. Arafu al-haq wal batil. Tahu dia. Salat subuh, kalau meninggalkan salat subuh itu dosa apa tidak? Tapi tetap, kenapa mereka tetap lakukan? Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Ada enggak orang yang mengatakan, ya Pak Ibu cari pelaku-pelaku maksiat itu. Peminum khamar, pejudi. Coba katakan sama dia. Bang, kira-kira meninggalkan sholat itu dosa enggak? Tanya saja. Kira-kira pelaku judi ini, atau pelaku yang tidak sholat ini, kira-kira dia bilang apa? Dosa apa tidak? Coba bayangkan Pak. Orang bermaksiat saja tahu. Dia sedang berzinah nih. Sedang berzinah, kita tanya. Bang, zinah itu dosa apa tidak ya? Kira-kira dia jawab apa? Dosa apa tidak? Pasti dia jawab dosa. Karena dia tahu. Pertanyaannya mengapa dia melakukan. Ini yang disebut oleh Ibnu Qayyim. Araful haq wal batil. Tahu dia kebenaran dan kebatilan itu dia tahu. Tapi mengapa dia melakukan? Inilah yang disebut dengan masalu ashabiz zulumat. Al-mutarakimah. Apa kata Ibnu Qayyim? Mereka itu termasuk orang-orang yang mengerti kebenaran tapi tak melakukannya. Orang-orang yang diumpamakan di dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nur ayat 40. Kenapa mereka diumpamakan oleh Allah? Karena mereka mengetahui kebenaran tapi tak melakukan. Salah satu di antara perbuatan iblis itu. Jadi iblis itu pengen Bapak Ibu ini. Yang seperti sekarang ini yang sudah tahu kebenaran tapi tak boleh. Jangan lagi, tak usah. Kau masih harus menikmati dunia. Tobat itu masih panjang. Jadi cara iblis itu begitu. Diajaknya kita menikmati dunia. Sekarang pertanyaannya, wajar enggak Nabi mengatakan ummati, ummati, ummati? Wajar enggak kira-kira? Wajar. Kalau memang wajar, Nabi mengkhawatirkan umatnya dari kapan? 1400 tahun yang lalu, Pak. Mengapa Nabi mengkhawatirkan? Karena khawatirnya Nabi, karena ada perjanjian yang terjadi antara
Iblis meminta kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya. Inna hadza sirati mustaqim. Jalanku ini lurus, kata Nabi. Kata Allah juga begitu. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wala. Maka Bapak Ibu, dunia ini belum datang Dajjal. Dajjal belum datang aja semua udah kayak Dajjal, Pak. Gimana kalau Dajjal itu betulan datang? Itu yang menjadi ketakutan Nabi. Sampai Nabi bilang dalam riwayat yang lain dalam hadisnya itu, saya punya kitabnya khusus, Pak, kekhawatiran Nabi. Apa kata Nabi? Akhwafa ma akhafu alaikum ghairat Dajjal. Ada yang aku khawatirkan terhadap kalian selain daripada Dajjal. Sahabat tanya, siapa yang kau khawatirkan selain daripada Dajjal ya Rasulullah? A'immatul mudillin. Gitu. Orang-orang yang menyesatkan kalian. Para imam, para pemimpin yang menyesatkan kalian. Pertanyaannya muncul, Pak. Bagaimana para pemimpin ini bisa menyesatkan? Kata iblis, kawan kami itu. Gitu. Bisa dipahami? Jadi kalau ada pemimpin zalim, imam yang menyesatkan, ulama yang menjual agama, kata iblis tadi apa? Kawan aku itu. Gitu. Coba bayangkan. Kawan aku itu. Bahkan mereka dikategorikan apa? Masuk neraka tanpa hisap. Tidak perlu dihisap masuk nerakanya. Orang berharap masuk surga itu tanpa hisap. Ini masuk neraka tanpa hisap. Sittatun yadkhulun nara qabla al-hisab. 6 perkara yang memasukkan seseorang ke dalam neraka tanpa hisab. Satu di antaranya sultanun jur. Pemimpin yang zalim, yang menyesatkan, yang diktator dan lain sebagainya. Itu baru satu hadis, Pak. Jadi yang dikhawatirkan oleh Nabi, kita lihat, Pak, rangkuman. Saya bawa bukunya. Judul bukunya adalah Mauqiful Ulama fil Fitan. Persoalan-persoalan fitnah yang menjadi sikap para ulama. Bagaimana sikap para ulama terhadap kondisi fitnah yang terjadi di muka bumi ini. Satu di antara fitnah yang tadi kita sampaikan, syubhat. Coba apa kata daripada Imam Ibnu Qayyim yang kedua? Fatarakabat alaihim zulmatut taba' wa zulmatun nufus wa dalalatul jahli. Apa kata dia? Ada lagi kelompok yang memang mereka dikatakan jahiliyah. Siapa mereka? Yang tidak memiliki ilmu sama sekali, tapi mereka melakukan kebatilan. Itu baru jahiliyah, kata dia. Harusnya dengan akal mereka cari tahu. Memang dua-duanya bahaya, Pak. Berbahaya. Baik. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu. Maka muncullah penjelasan Nabi tentang persoalan-persoalan yang terjadi di setiap ketika mengikuti perkembangan zaman. Ustaz Adi Hidayat beberapa waktu yang lalu bercerita begini. Dalam ceramahnya di Universitas Darussalam Gontor. Ketika beliau mengisi acara tabligh akbar, beliau mengatakan begini. Di akhir zaman ini, itu fitnah tidak akan semakin berkurang. Kejahatan itu tidak akan semakin berkurang. Tapi akan semakin bertambah. Kekuatan iman, keteguhan seseorang terhadap agama itu akan menjadi fitnah yang lebih berat bagi mereka. Coba bayangkan. Itu seorang alim ulama yang begitu takutnya dengan fitnah itu. Kita ambil contoh saja, Pak. Kita lihat, Pak. Apa kata Nabi dalam riwayat yang lain dari Hudzaifah? Tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasir. Beragam fitnah akan ditimpakan pada suatu saat nanti kepada manusia sebagai tikar, sebagaimana tikar yang dianyam selembar demi selembar. Kira-kira anyaman tikar itu berjarak atau dempet? Misal Bapak Ibu sedang menganyam tikar atau sedang membuat tikar dari anyaman itu. Kira-kira satu anyaman ini berjarak jauh dengan anyaman yang lain atau berdempetan? Ibarat daripada fitnah yang akan datang beruntun. Masuk 1, masuk 2, masuk 3, masuk 4, seterusnya. Maka fitnah ini dahirnya dari mana, Pak? Maka wajar, Pak, kalau iblis bilang, ini bahasa anekdot ya.
Ngapain aku capek-capek menghasut manusia? Orang manusianya udah jadi iblis, katanya. Itu bahasa anekdot loh. Ngapain aku capek-capek menghasut manusia? Wong manusianya udah jadi iblis. Apa yang mau dihasut lagi? Ketika Bapak Ibu berbicara tentang persoalan yang timbul di mana-mana. Sebabnya satu, kata iblis, aku akan menyesatkan. Adlalna katsiran minan, mereka iblis-iblis itu akan datang, ya Allah kata Nabi, mereka akan menyesatkan banyak daripada manusia. Coba bayangkan, saking sayangnya Nabi, masih sempat Nabi nego sama Allah, ya Allah, mereka semua kan hambamu. Kalau engkau mengazab mereka, mereka tuh hambamu. Ibarat anak dengan orang tua. Ketika orang tua mau pukul anaknya, karena anaknya nakal dipukul sama mak bapaknya. Kira-kira ada enggak orang yang mengatakan, tiba-tiba mungkin duduklah di situ neneknya. Neneknya bilang begini, Wan, walaupun dia jahat, itu kan anakmu. Betul enggak kira-kira? Begitu juga Nabi dengan kita. Saking nak manusia tidak bisa dikatakan tidak, Pak. Ketika setiap manusia yang melakukan kejahatan kan begitu. Dapat ancamannya. Tapi apa kata Nabi? Ya Allah, kalau engkau mengazab mereka, mereka itu hambamu. Nabi masih minta nego, Pak. Tolong kurangkan azabnya atau ampunilah dosa mereka. Maka Nabi kata, tobat, 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 tobat. Apalagi yang sudah tua-tua nih. Berhentilah bermaksiat. Tobat. Nah, ya bukan berarti hanya yang tua saja. Yang muda juga begitu. Sama, Pak. Apa ada persoalan maksiat ini lihat umur? Enggak. Justru kenapa anak muda itu, kalau mereka beriman di waktu mudanya lebih baik daripada yang tua. Karena mereka lebih banyak menghadapi fitnah dalam kondisi muda. Bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi anak-anak sekarang ini memang hadapannya itu. Makanya Bapak Ibu, kalau kita tidak membekali anak-anak kita, di situ Pak persoalan kita sekarang. Makanya ketakutan Nabi terhadap umat itu bukan main-main, serius. Sampai Nabi bisa mengucapkan ummati, ummati, ummati. Gitu kan. Umatku, umatku, umatku. Kata Nabi. Itu bukan main-main, Pak. Itu serius. Kenapa Nabi mengkhawatirkan sangat? Apa kaitannya Nabi dengan kita? Jaraknya 1400 tahun yang lalu. Karena Nabi ini dianggap sebagai seorang Nabi yang memiliki rasa kasih dan sayang. Nabi yang tahu memang tugas dia adalah mengajak umat untuk ke jalan yang lebih baik. Tidak ada Nabi yang mengajak kepada kesesatan. Perhatikan. Apakah nabi-nabi sebelum itu, nabi-nabi sebelum baginda Nabi Muhammad SAW, tidak punya umat? Tidak. Semuanya punya kok. Maka kalimat umat ini di dalam Al-Quran setidaknya ada 64 kali disebutkan. Setidaknya. Dan umat ini masuk dalam semua golongan. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua sama. Kalimatnya umat. Karena risalah yang diberikan kepada para nabi, semuanya mengharapkan umat itu masuk ke dalam surga. Tidak ada satupun umat itu yang tidak diharapkan untuk masuk ke dalam surga. Tidak ada satupun umat yang tidak diharapkan masuk ke dalam surga. Tapi persoalan muncul. Mengapa ada orang yang tega membunuh anak sendiri? Ada orang yang tega berbuat zalim kepada kawan sendiri. Ada seorang ayah yang tega berzinah dengan anak sendiri. Ada seorang kakek yang tega mencabuli cucu sendiri. Ada seorang ayah yang tega memberikan peluang pada anaknya untuk bermaksiat. Ada seorang istri yang tega mengkhianati suaminya. Ada satu keluarga yang rela membakar orang lain demi kepentingan mereka. Ada pemimpin-pemimpin yang sengaja berbuat zalim demi kepentingan kelompok.
Pertanyaannya, mengapa? Di situ muncul Pak kalimat bahwa manusia ini akan disesatkan oleh iblis tersebut kapan? Ketika mereka sudah keluar dari garis yang lurus tadi. Kata Nabi, inna sirati mustaqim. Jalanku ini lurus. Fala tattabi'us subul. Jangan kalian ikuti ke kanan ataupun ke kiri. Di kanan dan kiri itu ada siapa? Ada siapa? Ada setan. Yad'ukum. Mereka memanggil-manggil kalian. Hei, sini. Gitu. Kalian datang. Bagaimana cara mereka memanggil? Apakah dengan lambaian tangan? Tidak. Lihat nggak? Ini banyak ada perempuan nih cantik-cantik. Di sini ada harta banyak. Ambil. Kau mau kaya enggak? Kau mau istri cantik enggak? Mau ini enggak? Mau itu enggak? Semua ditawarkan. Maka kata Nabi, fala tattabi'us subul. Jangan ikuti jalan yang ke kanan dan ke kiri. Kalau tak kuat iman. Kenapa? Karena kalau iman tidak kuat, setan yang memanggil-manggil tadi datang. Kata setan sini. Bisa dipahami? Baik, maka Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan hari ini? Sekarang kita perhatikan Pak. Ada seorang ulama menuliskan judul, bagus sekali tulisannya. Judulnya adalah Ummati. Umatku. Apa kata beliau? Ada seorang daripada orientalis yang melakukan sumpah serapah. Namanya Edward Gibbon. 1737 sampai dengan 1794 masa hidupnya. Apa dia kata? Bahwa Muhammad adalah pembohong dan akhir hayatnya cenderung pada seksualitas dan individualitas. Adalah sampah. Nabi tidak menyebut rakyatku. Atau hartaku. Padahal Nabi adalah seorang kepala negara. Yang seharusnya Nabi bisa berkata mana bagianku dan mana yang bukan pada bagianku. Nabi Muhammad bukan raja yang ketika ajal sudah mempersiapkan pewarisan. Pewaris. Umar bin Khattab sebelum wafat dia kumpulkan para sahabat. Kumpul para sahabat, tolong kalian cari penggantiku. Tapi jangan coba-coba kalian libatkan anakku, Ibnu Umar. Ada namanya Ibnu Zubair, anak daripada Zubair ibn Awam. Ada namanya Ibnu Umar, anak daripada Umar bin Al-Khattab. Ada namanya Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, anak daripada Abbas. Masih keluarga Nabi. Yang keempat, ada namanya Al-Husain, cucu daripada baginda Nabi Muhammad SAW, anak daripada Ali bin Abi Thalib. 4 orang ini menjadi sasaran setelah Ali bin Abi Thalib terbunuh. 4 orang ini. Dianggap mereka ingin mengambil kekuasaan dan mereka tidak mau berbaiat kepada Yazid ibn Muawiyah. Perhatikan Bapak Ibu. Mengapa Ali tidak mewariskan tahta kepada anaknya? Mengapa Umar bin Khattab tidak mau mewariskan tahta kepada Ibnu Umar? Padahal pada aspek ini Ibnu Umar diakui oleh seluruh sejagat para sahabat. Kehebatannya, kealimannya, kesolehannya sangat diakui. Itu Ibnu Umar Pak. Ibnu Umar. Tapi mengapa Umar tak mau? Apa kata Umar? Aku tidak mau anakku terjebak dalam fitnah sama seperti bapaknya. Bayangkan Pak. Khawatirnya Umar terhadap keluarganya akan terjebak dalam persoalan fitnah. Bukan persoalan takut dengan fitnah, bukan. Tapi apakah mampu seseorang itu menjadi diri yang bisa melawan fitnah tersebut. Sementara iblis itu datang dari kiri dan kanan untuk menghasut. Belum tentu Pak. Ini bukti nyatanya sekarang. Apa buktinya? Nyata sekarang. Dunia ini. Di mana Bapak Ibu bisa melihat satu pemimpin yang tidak zalim hari ini di muka bumi ini? Sulit. Sulit sekali. Kalaupun ada 1-2. Persoalannya apakah pemimpin negara saja? Tidak, pemimpin rumah tangga juga sama.
Apalagi hari ini Pak, fitnah rumah tangga itu. Nabi bilang, nanti kata Nabi, di rumah orang-orang Arab itu fitnah-fitnah itu masuk ke rumah orang-orang Arab. Itu sebenarnya bahasa kiasan untuk kita semua Pak. Bahkan hari ini fitnah itu masuk dalam rumah tangga kita. Fitnah-fitnah itu masuk dalam rumah tangga. Ini baru pada fitnah-fitnah yang kecil. Yang menjadi bagian daripada kedatangan hari kiamat daripada fitnah yang kecil. Tanda kecil datangnya hari kiamat. Bagaimana ketika Dajjal datang. Bagaimana turunnya Isa. Bagaimana ketika Ya'jud wa Ma'jud. Bagaimana ketika Imam Mahdi. La imanalah. Taklah ada lagi iman yang bermanfaat ketika itu Pak. Tidak ada iman lagi. Jadi ketika Dajjal itu turun di akhir pada awal mula daripada. Ketika awal datang daripada tanda kiamat besar, itu iman orang mukmin ini tidak bisa lagi bermanfaat, Pak. Jadi Anda mau mengaku Islam silakan ngaku, tapi tak ada malah lagi manfaatnya, tidak ada. Kenapa tak bermanfaat? Karena tidak akan ada orang beriman lagi. Bisa dipahami? Ketakutan sudah dikasih tahu, Pak. Dikasih tahu sama Nabi, Allah juga kasih tahu. Cepat teguhkan iman kalian sebelum ini datang. Sebelum datang 10 tanda kiamat besar ini, iman kalian perkuat. Perkuat dulu. Karena ketika datang hari kiamat itu, kayak tanda 10 tanda kiamat besar itu, kedatangan itu seperti anyaman tadi. Silih berganti waktu. Tidak jauh jaraknya, dekat-dekat semua. Sangat dekat sekali. Ketika kedekatan itu orang tak bisa lagi berbuat apa-apa. Apalagi ditambah ketika matahari tidak lagi terbit dari tempatnya. Sekarang matahari terbit dari mana? Barat atau timur? Terbit Pak. Dari mana? Barat atau timur? Terbitnya dari barat atau timur? Terbitnya dari barat. Tenggelamnya ke timur. Apa enggak terbalik? Terbit dari timur, tenggelam ke sekarang. Nanti akan muncul terbit dari barat, tenggelam ke timur. Kalau sudah tanda itu datang, berarti kiamat sudah sangat dekat sekali. Jadi iman tak lagi ada manfaat sama sekali. Sekarang Bapak Ibu takut apa tak takut? Tapi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Kenapa sih tidak usah khawatir? Karena Bapak Ibu tak akan bertemu dengan kiamat itu insya Allah. Kenapa saya katakan tidak ketemu dengan kiamat itu? Karena Bapak Ibu ini dah tua-tua. Fase itu akan dialami oleh generasi setelah kita semua. Yang inilah yang menjadi persoalan kita. Apakah umat sekarang, ini yang disebut, Nabi sebelum wafat ingat umatnya. Kita sebagai ayah sebelum wafat ingat tak dengan anak? Ingat tak dengan anak? Kalau kita sebagai ayah ingat dengan anak, harusnya kita mempersiapkan Kalau kita sebagai seorang ibu sayang dengan anak, harusnya mempersiapkan untuk Nabi saja. Tidak ada kaitan biologis dengan kita. Tapi dia khawatirkan umatnya secara religius. Nabi ini dengan kita ini, itu kira-kira bersaudara apa? Hubungan kita ini hubungan apa? Ikatan apa? Ikatan agama. Dan dalam riwayat yang lain, ikatan agama itu lebih kuat, ikatan keimanan itu lebih kuat daripada ikatan tali darah itu sendiri. Jadi kalau Nabi mengkhawatirkan kita, sementara kita tak pernah mengkhawatirkan generasi setelah kita. Pertanyaannya, egois betul Anda? Serius Pak? Apa bisa manusia selamat daripada fitnah yang disampaikan oleh Nabi? Itu baru satu. Dalam buku setebal ini, ratusan fitnah Pak yang disampaikan oleh Nabi. Itu baru satu yang kita sampaikan. Baru subhatnya doang. Belum syahwatnya, belum perempuannya, belum hartanya, belum jabatannya, belum kekuasaannya, belum masjidnya, belum rumahnya. Belum semuanya Pak. Bahkan ada fitnah dalam agama itu sendiri. Yang kadang-kadang manusia lalai dari perbuatan tersebut. Maka Nabi wajar mengatakan ummati. Jadi ummati diartikan oleh para ulama bukan hanya sekedar kekhawatiran Nabi. Bukan. Lo berbuat apa? Nabi katakan aku sudah tinggalkan 2 kata Nabi.
agar kalian mewariskan dua tersebut. Kalau dua ini kalian pegang, selamat. Ayah dan ibu begitu harusnya. Nah, aku wasiatkan kalian. Dua ini. Jangan coba-coba keluar dari dua ini. Nah, aku wasiatkan kalian. Jangan coba-coba pakai celana setan di luar. Nah, aku wasiatkan jangan coba-coba pacaran. Nah, aku wasiatkan jangan coba-coba narkoba. Sementara itu semua yang mengintai kita. Maka apa kata Ustaz Adi Hidayat? Hari ini yang dibutuhkan bukan lagi persoalan ketakutan terhadap kedatangan fitnah. Karena Anda tidak akan pernah bisa menangkal, tidak akan pernah bisa menghilangkan kedatangan fitnah. Tidak bisa. Bapak Ibu mau stop fitnah ini, tidak bisa. Bapak Ibu mau tahan nih kedatangan fitnah, tidak bisa. Yang bisa kita lakukan hari ini generasi yang mentalnya kuat, imannya teguh. Itu yang bisa kita buat sekarang. Maka posisinya perbanyak pada mencetak. Bukan perbanyak pada bertahan. Kalau bertahan tapi tidak mencetak, ini bentar lagi mau hancur ini. Ibarat tembok Ya'juj wa Ma'juj. Tembok Ya'juj wa Ma'juj yang dibangun tinggi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Gog and Magog namanya. Ini dijadikan film ini. Dijadikan film. Bagus Bu, coba tonton filmnya. Gog and Magog itu. Bagus filmnya. Tapi ya pokoknya tonton aja lah sebagai cuma tentang hiburan untuk mendapatkan pengetahuan lah. Tembok ini ditujukan untuk apa? Menahan. Menahan siapa? Menahan Ya'juj wa Ma'juj. Pada akhirnya roboh apa tidak? Pada akhirnya hancur apa tidak? Sekarang kita lihat. Kita kasih ilustrasi. Tembok yang besar atau dibuat untuk menutup datangnya arus air yang deras. Lama-lama kira-kira bisa menipis enggak? Kira-kira lama-lama tembok itu hancur enggak? Begitulah fitnah. Fitnah itu tidak bisa ditahan. Bagaimanapun kuatnya manusia menahan kedatangan fitnah tersebut, dia tetap akan datang menerobos. Yang harus kita lakukan, bagaimana mencetak generasi dengan mental yang mampu bertahan dengan melawan daripada fitnah tersebut. Bisa dipahami? Generasi itu baru bisa Bapak Ibu tampilkan 20 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau 20 tahun ke depan. Jadi hari ini pertanyaannya adalah bukan persoalan fitnah ini Pak. Karena persoalan fitnah ini tidak bisa dihindari. Tidak bisa. Yang bisa kita lakukan, Anda sudah membuat apa untuk generasi setelah Anda. Bisa dipahami. Saya angkat satu ayat dalam Al-Quran Bapak Ibu. Bagus sekali ayatnya. Apa kata Allah di dalam Al-Quran itu? Baik, kita lihat. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'annahum yahdharun. Agar mereka memperdalam pengetahuan tentang agama. Liyatafaqahu fid din. Apa tujuannya? Mereka memperdalami ilmu agama nih. Liyunziru qaumahum. Kelak generasi yang mengetahui agama inilah yang akan menjaga para kaum-kaum ini agar mampu melawan setiap fitnah-fitnah yang masuk. Dalam surat Taubah ayat 122. Apa kata Allah? Liyatafaqahu fid din. Kuncinya cuma satu. Anda bisa melawan benteng-benteng, bisa melawan fitnah-fitnah tersebut hanya dengan memperdalami ilmu agama. Persoalan muncul. Apakah cuma sekedar memperdalam saja? Kalimat yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran bukan liyata'allamu, tapi liyatafaqahu. Bedanya orang yang menuntut ilmu, bedanya kalimat ta'allum dengan kalimat tafaqah. Tafaqquh itu satu. Ta'allum cuma sekedar belajar. Kalau tafaqquh dia masuk ke dalam diri dia. Makanya Nabi bilang, kasirul khutaba wa qalilul fuqaha. Akhir zaman tuh kata Nabi, banyak penceramah, sedikit orang yang ahli fikih. Sedikit orang yang paham dengan agama tersebut.
Kalau sekedar mengetahui, banyak yang mengetahui. Bahkan orang-orang yang bukan pada bidang agama saja mengerti agama. Persoalannya muncul. Apakah mereka fakih terhadap agama itu sendiri? Bisa dipahami. Apakah mereka fakih terhadap agama itu? Tidak. Makanya Allah katakan, liyatafaqahu fiddin. Tidak Allah gunakan kalimat liyata'allamu. Sama dengan bahasa tadi. Kenapa Nabi gunakan umatku, umatku, umatku? Kenapa Nabi tak katakan rakyatku, rakyat? Itu bahasa Indonesia, Ustaz. Tidak. Rakyat itu bahasa Arab. Rakyati, rakyati, rakyati. Kullukum ra'in. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ra'iyatihi itu rakyat artinya. Nabi tak gunakan kalimat itu. Nabi gunakan kalimat ummati. Li umumil makna semua umat manusia di muka bumi ini, mau dia dari zaman Nabi Adam sampai Nabi siapapun terakhir, Nabi Muhammad, semua dianggap umat. Nabi Adam punya masa. Setiap Nabi punya masa dan punya umatnya. Tapi Nabi Muhammad untuk semua umat. Maka Nabi mengatakan ummati, ummati. Tidak untuk pada fase kehidupan Nabi saja. Sampai pada datangnya hari kiamat. Kira-kira kita masuk umat Nabi apa tidak? Maka Bapak Ibu, perbedaannya Nabi Muhammad dengan para Nabi yang lain. Mereka terkhusus buat kaum mereka. Sementara Nabi Muhammad tidak buat orang Jawa. Tidak buat orang Sunda. Tidak buat orang Minang. Apalagi orang Melayu. Ketawa ibu tuh. Tapi Nabi Muhammad untuk semua umat. Kira-kira apa beda? Adakah perbedaannya? Apakah Nabi Muhammad untuk umat Muslim saja atau semua umat? Semua umat. Maka wajar kalau ada orang-orang Kristen, orang-orang Buddha, orang-orang Hindu, mereka merasa cerita Muhammad ini nyata. Mereka merasa bahwa Muhammad ini bukan hanya sekedar dimiliki oleh umat-umat Islam saja. Kenapa? Punya karakter. Pernah dengar nama Karen Armstrong? Karen Armstrong. Pernah dengar? Pernah menuliskan buku. Judulnya Muhammad. Dan pernah menuliskan buku Compassion. Arti compassion itu Ar-Rahman. Kasih sayang. Pertanyaannya siapa dia? Kok bisa dia menuliskan tentang Muhammad? Pernah dengar nama Albert Einstein? Pernah memuji Muhammad. Siapa dia? Pernah dia memuji Muhammad. Mengapa dia memuji Muhammad? Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu. Jadi persoalan ini tidak sesederhana itu. Maka Nabi mengkhawatirkan kita dalam berbagai macam aspek. Nah yang harus sadar sekarang Bapak Ibu adalah kita. Sebagai seorang hamba, sebagai seorang umat. Yang memang harus kembali pada hal tersebut. Nah kita lihat lagi. Apa solusi yang ditawarkan oleh beliau? Baik. Di dalam Al-Quran itu. Ada kalimat yang sangat bagus tentang umat. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Kalimatnya ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal. Jadilah kalian umat-umat yad'una ilal khair. Mengajak kepada kebaikan. Sekarang saya tanya, itu dakwah apa tak dakwah? Ada enggak disebut di situ? Wal ustadz wal ulama'u tad'una yad'una ilal khair. Ada enggak disebutkan Allah di situ? Ada enggak Allah sebut, para ulama, para ustadz, kalianlah yang mengajak orang berdakwah untuk kebaikan. Ada enggak Nabi sebutkan di situ? Allah sebutkan? Tidak ada. Kenapa Allah tak sebutkan begitu? Karena tugasnya umat itu begitu. Jadi Bapak Ibu itu jangan salah, Bapak Ibu itu berdakwah. Dan harus berdakwah. Ini solusi Pak. Solusi. Maka dakwah itu jangan diserahkan kepada ustadz saja. Ustadz aja lah ustadz. Ini tugas ustadz berdakwah itu. Tidak Pak. Dakwah itu tugas kita semua. Sekarang saya tanya. Kira-kira kalau ada orang yang curang dalam jual beli. Dosa nggak? Ibu-ibu
bapak-bapak ketemu dengan orang itu di pasar. Apa tugas bapak ibu ketika itu? Negur kan? Sekarang saya tanya, berani nggak negur? Berani nggak, Bu? Maka jangan tunggu Ustaz. Di pasar tuh Ustaz, banyak kali penipuan. Nah, Ustaz datang aja ceramah di situ. Ingatkan, nggak bisa begitu Pak. Dakwah ini sama-sama. Jangan cuma Ustaz aja. Ustaz kalau, apa bedanya dengan Bani Israel? Ketika Nabi Musa melihat ada orang yang ada ancaman bagi dia di dalam gua. Apa kata Bani Israel? Masuk kau dulu sama Tuhanmu. Nanti kalau tak selesai baru panggil kami. Atau kalau sudah selesai nanti kasih tahu kami. Itu kata Bani Israel. Lah umat sekarang itu, Ustaz. Dalam pasar tuh banyak tuh penipuan. Ustaz. Udah datang Ustaz ke situ dulu, ceramahnya Ustaz situ. Kalau udah mati Ustaz kasih tahu kami nanti. Coba bayangkan. Orang begitu sekarang. Dakwah tuh enggak bisa, Pak. Dakwah tuh sama-sama. Wali kota, dakwahnya bagaimana? Dakwahkan dengan tangan dia. Tulis kebijakan semua hiburan malam yang hidup di atas jam 12 disegel, tutup. Ini bagus, Pak. Karena yang merusak itu kan itu, Pak. Ada enggak kehidupan malam yang tidak merusak? Ada, sholat tahajud. Itu pun di sholat tahajud aja bisa jadi fitnah. Kalau sholat tahajud di rumah orang. Bisa jadi fitnah, bisa. Sholat tahajud minta perhatian orang, bisa. Yang baik saja bisa terjebak dalam kesesatan, apalagi yang buruk. Maka bisa enggak pemerintah? Saya pernah katakan berkali-kali. Bahkan saya sampaikan di hadapan seorang rektor. Bisa enggak rektor itu membuat kebijakan semua mahasiswa yang ada jadwal siang wajib sholat di masjid? Pernah? Bisa enggak rektor buat begitu? Harus bisa. Dia rektor kok. Apa rektor punya hak untuk menentukan itu? Punya sekali. Hak prerogatif rektor. Punya kok. Pertanyaan muncul. Kenapa rektor tak buat? Karena dia tidak sholat juga. Betul juga kan Ibu tuh. Serius ya. Miris Pak. Di universitas Islam. Yang mengaku membawa nama Nabi. Tapi yang sholat cuma satu sop. Mahasiswanya ratusan. Mahasiswanya ribuan yang sholat cuma satu sop. Jangankan 100. Hitungan 20 pun tak sampai. Di situ kekhawatiran. Sekarang Nabi tak khawatir dari mana? Makanya ada yang mengatakan para ulama itu. Nabi itu tidak mati. Balhum haya. Nabi itu tidak mati tapi dia hidup. Ini sebenarnya pembahasan di luar konteks ya. Jangan dipahami tekstual. Jangan dipahami bahwa Nabi tidak mati benar. Bukan. Yang dimaksud adalah ruh. Semangat. Juang dakwah Nabi itu tetap akan hidup. Meskipun jasadnya tiada, tapi semangatnya tetap ada. Nilainya tetap ada. Tidak bisa tidak. Buktinya orang semua mencontoh kehidupan Nabi. Coba bayangkan. Terbayang nggak sama Ibu? Bapak Ibu semua. Sekolah-sekolah Islam. Tapi tidak bisa memberikan kewajiban kepada mereka. Ustaz, mereka kan ketika azan itu sedang kuliah. Harusnya buat kebijakan, jangan buat kuliah di ketika azan. Ini azan berkumandang, kuliah masih jalan. Orang sudah assalamualaikum, kuliah masih jalan. Meskipun ikhtilaf. Tapi setidaknya alangkah baik kalau itu bisa dibuat. Itu di depan rektor Pak, saya sampaikan. Di depan rektor. Saya tahu betul rektornya siapa. Kebetulan saya diundang oleh rektor tuh. Untuk datang untuk ngisi di tempat dia, saya isi. Pas pula yang datang tuh profesor, yang datang tuh majelis ulama, yang datang dosen-dosen, saya sampaikan. Mumpung kan, jarang-jarang kita ceramah depan orang-orang para alim ulama yang bergelar gitu. Sekali sampaikan. Masalah masuk tak masuk belakangan. Masalah masuk. Kita ambil contoh. Ada tak pemimpin-pemimpin lembaga ini, instansi-instansi itu yang muslim kira-kira? Ada nggak? Kira-kira pemimpin-pemimpin setiap lembaga itu punya kebijakan nggak? Kira-kira bawahan-bawahan itu takut nggak sama pemimpin itu? Takut. Kalau mereka takut, manfaatkanlah ketakutan itu untuk kebaikan. Contoh,
Dinas PUPR misalkan, kepalanya. Kata Dinas PUPR, pokoknya kalian absennya setelah sholat zuhur. Kira-kira sholat zuhur enggak kira-kira? Datang. Takut tak kalau tak diabsen? Kalau tak, datanglah satu orang, pas selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru dia datang langsung absen. Mungkin saja terjadi, tapi setidaknya usaha sudah kita buat. Andai kata mereka sadar dengan begini saja, sadar saja dengan begini, kira-kira jalan enggak? Enggak usah jauh-jauh. Suami, kuat mana? Suami apa istri di rumah? Kuat mana? Suami atau istri di rumah? Endro, kuat mana? Kuat ente atau kuat istri ente? Kuat istri. Ini pengakuan jujur. Coba bayangkan. Dek, sholat. Abang aja dulu. Karena suami takut dengan istri tadi. Ya dia sholat duluan, Pak. Coba bayangkan. Apa suami tidak punya hak prerogatif terhadap istri? Punya. Kenapa tadi dimanfaatkan? Kalau kau tak sholat, aku ceraikan sekarang. Berani bapak-bapak begitu? Kalau sekarang Ustaz jangan dulu. Nanti kalau diceraikannya siapa yang ngurus kami? Masalah begitu. Bisa dipahami Bapak Ibu. Ada lucu lagi pertanyaan kemarin dari bapak-bapak itu, dari atu-atu. Ustaz, bagaimana kami nak keras dengan anak? Kami ini tinggal di rumah anak. Orang tua yang takut dengan anak, itu tanda kiamat itu. Tanda kehancuran itu, Pak. Kalau anak, orang tua takut sama anak, tanda kehancuran. Kita saja dalam rumah tak bisa begitu kok. Bisa dipahami Bapak Ibu. Sekarang pertanyaan ini kembali kepada kita. Bagaimana cara kita bisa mengajak orang, sementara kita sendiri tidak bisa membuat diri kita. Maka Bapak Ibu, saya tidak mengatakan setiap orang ini punya kemampuan. Saya katakan setiap orang di antara kita ini punya satu hal. Terkhusus bagi laki-laki. Sebagai kepala rumah tangga, dia punya hak untuk dihormati. Sebagai seorang pemimpin, kepala dinas, dia punya hak untuk dihargai dan dihormati. Sebagai bupati, sebagai gubernur, sebagai lurah, sebagai camat, mereka punya hak untuk dihormati dan dihargai. Manfaatkanlah itu. Bapak Ibu, saya sangat yakin sekali. Ketika pemimpin itu rajin dia sholat ke masjid, kira-kira anak buahnya ke masjidnya. Meskipun tidak semua, mayoritas pasti ke masjid. Karena mereka akan beranggapan, pemimpin kami saja ke masjid. Yang sudah punya jabatan, punya kekuasaan, punya harta, hidup cukup, mampu, mereka saja ke masjid. Sudah jadi kacung, masih staf, honorer pula lagi. Kok nggak ke masjid? Hidup sudah pas-pasan, menikah juga belum. Nggak ke masjid. Lah mau dapat apa? Bisa dipahami Bapak Ibu? Saya tidak dalam menghina siapapun Bapak Ibu. Harusnya kita berkaca begitu. Disitulah kewibawaan seorang pemimpin. Disitulah Bapak Ibu daya tarik dakwahnya muncul. Maka Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat sekarang. Siapa tuh bagus loh. Dia diajaknya semua masyarakatnya sholat. Semua staf-stafnya sholat. Bapak Ibu itu kenapa jadi langkah sekarang? Karena tidak banyak yang melakukan. Kalau banyak yang melakukan kira-kira itu hal biasa atau luar biasa? Biasa saja karena sudah banyak yang melakukan. Karena hari ini tidak ada yang melakukan jadi hal yang luar biasa. Bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi kepada para pemimpin-pemimpin Anda, ini kebetulan live nih kan di Facebook ini live Facebook atau tidak nih? Ini kepada para pemimpin baik gubernur, baik wali kota, kepala dinas, manfaatkan anggota dewan khusus. Manfaatkan kekuatan Anda mengajak orang untuk sholat berjamaah. Manfaatkan kekuatan Anda, manfaatkan kebaikan Anda, manfaatkan jabatan Anda, harta Anda untuk mengajak orang lebih baik. Biar Anda bisa berdakwah dengan kapasitas Anda masing-masing. Lurah berdakwah dengan lurahnya.
Camat berdakwah dengan camatnya. RT RW. Bukan berarti RT RW yang ngajak masyarakatnya maksiat. Atau lurah, atau camat, atau bupati, atau wali kota, atau gubernur. Jangan. Jangan malah pemimpin yang mengajak rakyat bermaksiat. Kacau, Pak. Astagfirullah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dakwah itu bukan hanya Makanya Bapak Ibu, kenapa laki-laki itu perlu digandeng dengan perempuan? Tahu Bapak Ibu apa alasannya? Biar apa? Biar ada penyeimbang. Kalau laki-laki lemah, istrinya yang menguatkan. Bukan istri orang ya. Istrinya yang menguatkan. Bang, sabar. Berdakwah itu butuh waktu. Istrinya yang menguatkan. Kadang Bapak Ibu, saya jujur aja sama Bapak Ibu ya. Kadang, kayak kami begini nih Bapak Ibu. Saya jujur aja Bu. Kadang bosan Pak, ceramah nih. Jujur Bapak Ibu, kadang capek kita. Kok nggak ada yang ikut, kok nggak ada yang mau mendengarkan. Saya pernah sampaikan ini sama Dr. Mustafa Umar, Ustadz. Saya capek Ustadz. Wajar Pak, kami sebagai seorang da'i ini wajar Pak. Bapak Ibu juga da'i sebenarnya. Kenapa kami capek? Ya kita jangan Bapak Ibu kira mengeluarkan suara itu cuma suara saja, habis itu pulang dapat duit. Enggak Bapak Ibu, mohon maaf. Mohon maaf betul. Mohon maaf betul. Jangan pandang Ustadz itu semuanya seperti itu. Saya sampaikan sama Dr. Mustafa Umar, Ustadz. Kadang-kadang pengen berhenti dari da'i begini. Capek Pak. Bangun harus subuh-subuh. Ya meskipun ini kepentingan kita pribadi ya. Bukan hanya untuk orang saja. Bapak Ibu, betapa bahagianya Nabi ketika dia menyampaikan tentang agama, ada yang mengikuti. Bahagia nggak hatinya? Nabi Nuh saja yang cuma dapat 80 orang, bahagianya bukan main. Bagaimana dengan kami yang 1 orang saja yang mendengarkan dan mengaplikasikan, bahagianya bukan main. Bahagianya bukan main. Itulah dakwah itu, Pak. Apa kata beliau? Ridwan, engkau berdakwah sekarang bukan untuk hari ini. 20 tahun yang akan datang. Pak, saya disuruh menghadapkan hasil 20 tahun yang akan datang. Pertanyaannya, saya masih hidup atau tidak 20 tahun yang akan datang? Kan saya tidak tahu. Artinya apa kata beliau? Jangan pernah capek. Coba Pak. Kalau sempat bukan karena motivasi Pak. Saya tanya sama Pak Ibu. Nabi itu manusia apa bukan? Nabi ketika berdarah ini dalam kondisi yang galau, ketika istri wafat ditambah dengan pamannya meninggal juga, dalam sebatang kara berjalan ke Taif bukan dapat kebahagiaan tapi justru malah dilempari batu. Berdarah pula lagi badannya. Pertanyaannya adalah, Nabi putus asa nggak? Sekarang saya tanya, sebagai seorang manusia, pernah nggak Nabi mengeluh? Pernah. Nabi itu manusia. Karena Nabi sebagai manusia pernah. Tapi tak lama. Arti tak lama dikuatkan kembali. Oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, kebahagiaan bagi seorang da'i yang betul-betul. Saya pernah cerita dengan Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Ustaz bahagia enggak kira-kira ketika ada orang yang mengikuti, artinya mendengarkan. Apa jawaban? Sangat senang sekali. Sangat senang. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dakwah ini jangan dipandang sebelah mata. Dakwah itu tidak bisa diukur dengan dunia Pak. Tidak bisa diukur dengan dunia. Karena tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Bapak Ibu kira orang berdakwah begini tidak punya konsekuensi. Ada konsekuensinya Pak. Konsekuensinya kalau yang disampaikannya sesat, maka dia akan menjadi sesat jariah namanya Pak. Misalnya yang saya sampaikan ini salah. Dan saya tidak klarifikasi, tidak benar-benarkan, tidak membenarkan yang salah. Bapak Ibu sampaikan ke anak-anak. Salah juga. Jadi berapa jariah saya dosanya itu? Bukan 1, 2 Pak.
Bisa dipahami? Jadi jangan salah. Makanya disampaikan salah satu penghuni neraka itu siapa dia? Ulama. Ulama yang bagaimana? Ulama yang menyesatkan. Makanya Nabi katakan yang paling dikhawatirkan selain daripada Dajjal itu adalah a'immatul mudillin. Orang yang mengerti tapi menyesatkan. Ini yang menjadi masalah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada Ustaz. Jangan cepat-cepat tak mau bertanya. Ada pertanyaan Ibu-Ibu? Aman? Cucu-cucu di rumah aman? Apa? Ada? Ada apa nih? Oh, ada. Insya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Jadi setelah saya sampaikan ini kira-kira makin khawatir atau makin tenang? Apa Pak Haji? Semakin semangat. Oh semakin semangat kata Pak Haji. Semakin semangat untuk berdakwah. Jadi jangan pernah capek berdakwah, jangan pernah merasa bosan dan mengeluh. Itu sebagai seorang manusia wajar. Wajar saja sebagai seorang manusia. Tapi di satu sisi kita perlu motivasi untuk tetap bisa istiqamah dalam dakwah. Jadi Bapak Ibu tolong selalu doakan para guru-guru yang ada di sini. Yang ada ustadz-ustadz yang ada di situ nama-namanya. Yang selalu memberikan pencerahan kepada kita semua, doakan mereka. Saya sebenarnya bukan khawatir, tapi agak curiga. Jangan-jangan tak didoakanlah kami ini sama orang-orang ini kan. Itulah, tapi kecurigaan itu mudah-mudahan salah. Saya berharap Bapak Ibu doakan kami. Mudah-mudahan kuat, mudah-mudahan istiqamah, dan mudah-mudahan tetap dalam kebaikan. Karena mohon maaf Bapak Ibu, fitnahnya dalam dunia dakwah ini tidak sedikit. Banyak sekali. Dan itu menjadi persoalan bagi para da'i. Antara istiqamah atau terjebak dalam fitnah. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita. Ada yang mau bertanya? Bu bertanya dia. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait? Oke. Fitnah dalam rumah ya? Iya. Baik, betul itu, betul. Kadang, ini minta maaf nih, saya kasih contoh ya. Ada anak lulusan pesantren, tapi tak sholat. Kadang sholatnya selalu terlambat. Sementara ibunya tidak pesantren, tapi sholatnya tepat waktu. Kemudian ibunya mengingatkan, apa kata anaknya? Aku ini sekolah pesantren Bu. Sekarang saya jawab Bapak Ibu. Satu, pesantren atau tidak pesantren tidak jaminan membuat seseorang selamat. Itu boleh Bapak Ibu sampaikan kepada anak. Pak, aku ini alumni pesantren. Bapak Ibu sampaikan, alumni pesantren tidak jaminan untuk menjadi penjahat atau tidak penjahat. Sampaikan kepada beliau begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Bapak Ibu masih memiliki kekuasaan, sampaikan. Nak, kau masih mau patuh enggak sama orang tua? Perlu enggak? Sekarang perlu kita begitu Pak. Di sisi lain, kita perlu melakukan pendekatan dengan anak. Anak sekarang tak bisa juga pakai kekerasan seutuhnya. Selalu mendekat, berikan perhatian, ingatkan. Jangan pernah bosan Pak. Bapak Ibu sekali mengingatkan, kemudian dia tak mau dengarkan. Tunggu 1000 kali dia baru mau mendengarkan. Tidak apa-apa Pak. Kalau memang harus 1000 kali dia baru mendengarkan, buat 1000 kali. Kalau cuma 1 kali dia sudah mendengarkan, biarlah sekali sajalah.
Tapi kalau harus 1000 kali dia baru mendengarkan, biarkan. Teruskan saja. Sampai 1000 kali biar dia mau mendengarkan. Yang keempat, jangan pernah berhenti mendoakan anak. Jangan doakan anak itu Rabbana atina fid Rabbana hablana minas solihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Bukan itu saja doa itu. Anak tuh kalau lagi tidur tengok betul. Jangan duluan tidur baru anak. Tidurkan anak tuh dulu, lah tidur anak tuh tengok. Tengok ubun-ubunnya, tiupkan, bacakan sholawat. Ya Allah, aku ikhtiar, salah satu ikhtiarnya doa dan sholawat ini. Biar anak ini mau jadi penurut. Bapak Ibu, kadang-kadang kesalahan anak itu bukan karena anak seutuhnya. Bisa jadi gara-gara kita. Maka kita perlu tobat dulu. Perbaiki diri kita. Sekarang ini kita berdakwah dengan anak, dengan keluarga. Itu tidak bisa dengan mohon maaf. Tidak bisa dengan omongan. Harus dengan sikap. Atau dengan perbuatan kita. Kita dulu baru dia. Kita dulu yang ke masjid baru ajak dia ke masjid. Tapi perlukah kita dengan kapasitas kemampuan kita sebagai seorang ayah untuk menekan anak ketika mereka tidak mau mendengarkan? Perlu. Apalagi sekarang penting banget. Serius Pak. Ada pertanyaan kemarin begini. Ustaz, ketika saya bilang sama anak itu Ustaz, kalau kau tak mau sholat keluar kau dari rumah nih. Keluar betulan dia dari rumah Ustaz. Saya bilang sama dia, Bapak jangan khawatir, jangan takut. Sejauh mana dia berani keluar dari rumah. Saya bilang. Anak zaman sekarang nih, kalau tak punya duit, tak punya HP, tak akan hidup. Kecuali dia maling. Bisa dipahami Pak? Kalau anak itu maling, memang sesekali kita perlu tega Pak. Penyakit sekarang ini adalah orang tua tidak tegaan, itu aja. Kenapa anak sekarang, anak kecil sekarang tuh lebih senang main HP. Karena dimanja sama orang tuanya, mohon maaf jangan tersinggung. Kadang orang tua tak manjakan, yang memanjakan kakek neneknya. Bisa dipahami Pak ya? Kakek neneknya yang lebih parah daripada emak bapaknya lagi. Nah, itu yang. Tapi di sisi lain kita perlu juga pendekatan persuasif. Artinya di samping kita sebagai seorang yang memberikan contoh, kita juga harus sering duduk dengan anak. Nah, sesekali apa salahnya bercerita, duduk bersama. Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu buat. Hari ini Bapak Ibu buat. 1 kali dia cuma biasa saja. 2 kali, 10 kali ke atas. Insya Allah ada respon. Artinya apa? Kesabaran itu tak akan pernah tidak membuahkan hasil. Bisa dipahami? Bapak Ibu sudah usaha bawa anak. Tapi sudah bersabar juga. Tapi tetap anak itu tidak bisa. Di hadapan Allah pertanggungjawaban kita selesai. Bisa dipahami? Tapi ibu cuma sekali doang. Woi, bro, salat subuh. Manggil nama anak aja udah begitu. Kadang-kadang ada orang tua dengan anaknya sudah nggak akur. Akurkan dulu. Bagaimana anak mau dengarkan kita, Pak? Sudah kita dengan anaknya tidak akur. Setan bangun. Kapan pula kau mau jadi setan begini? Kalau setan jangan kau tinggal di rumah ini lagi. Manggil nama anaknya setan. Kata anak tadi, sejak kapan pula aku jadi setan? Mak, kalau aku setan, maknya setan, kata dia. Coba bayangkan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Banyak enggak orang tua yang seperti itu sekarang? Jangan frustasi, jangan capek Pak. Jangan kita putus asa. Saya ceritain sama Bapak Ibu. Satu cerita ini ceritanya nyata. Karena kawan saya sendiri. Maka saya tahu. Abangnya itu badannya tatoan preman. Preman, peminum, pejudi, pezina. Apalagi kurangnya. Bapaknya, adik-adiknya ini penghafal Quran. Sekolah di pesantren. Dia preman. Saking premannya itu, tak bisa lagi dinasihati. Tak bisa dinasihati. Cuman pertanyaannya, bapak ibunya tidak pernah berhenti mendoakan dia. Dan tidak pernah berhenti mengingatkan dia. Ini poin penting. Satu ketika, meninggal ibunya. Kebayang tidak sama ibu kira-kira bagaimana anak nih? Ibunya aja udah meninggal nih. Siapa yang akan mengingatkan dia lagi? Betul nggak kira-kira? Kira-kira dalam prediksi Bapak Ibu. Ibunya meninggal. Anaknya jadi makin brutal atau makin jahat? Makin jahat atau makin apa? Insaf Ibu ya.
Betul kata ibu itu. Tahu ibu, bapak ibu anak itu jadi apa sekarang? Jadi seorang penghafal Quran 30 juz, pemegang 12 sanad se-Jawa. Kebayang enggak sama bapak ibu? Seorang anak yang bertahun-tahun sampai harus kehilangan ibunya untuk menasehatinya tidak mampu. Wafat ibunya, tobat dia, berangkat dia ke Jawa menghafal Quran, jadi penghafal Quran 30 juz, menjadi khadimul ma'ad, pelayan di pondok, menjadi pemegang sanad terbanyak, Pak. Coba bayangkan. Pernah terbayang sama kita, preman-preman begitu? Jadi anak senakal apapun, jangan pernah katakan setan. Jadi karena Allah kabulkan doanya ibu yang mengatakan anak itu dari setan, jadi setan anak itu. Tapi coba sesekali kalau marah sama anak, hei, jadi malaikat gitu. Itu nggak mungkin juga jadi malaikat. Tapi jadi anak soleh misalkan. Ini kadang-kadang kata-kata kita ini sudah keterlaluan dengan anak ini. Apa Bu? Nah itu dia. Karena kita sudah capek, bosan, disitulah intinya. Nah, sekarang saya kasih tahu. Kata Allah, ibadah itu nggak boleh capek. Ibadah nggak boleh main-main, cari rezeki nggak boleh merasa capek. Artinya ibadah itu nggak usah capek-capekan. Kalaupun capek sebagai manusia itu wajar. Kita berdakwah capek seperti saya tadi Bapak Ibu itu manusiawi Pak. Jangan Bapak Ibu kira ceramah begini cuma cari duit aja. Mohon maaf Pak. Mohon maaf Bapak Ibu. Tidak semua ustadz begitu. Tidak semua ustadz. Ada salah seorang ustadz di Pekanbaru ini. Saya kenal betul, saya tahu betul. Itu beliau selalu sedih aja. Sedihnya apa? Kenapa kok negara ini kayak gini betul? Yang dia sampaikan cuma kekhawatiran. Dalam setiap kalimat yang dia sampaikan apa? Istighfar saja. Menunjukkan bahwa betapa khawatirnya dia dengan keadaan diri dia, dengan keadaan keluarganya, dengan keadaan negara ini. Itu orang Riau Pak. Alim ulama kita. Jadi tidak semuanya seperti itu. Meskipun ada. Bisa dipahami Bapak Ibu. Itulah tugasnya Bapak Ibu mendoakan. Orang-orang yang da'i-da'i garis lurus tetap istiqamah dalam kelurusan. Yang tak lurus doakan biar lurus dia. Doakan biar sehat dia. Buat capek. Kalau ibu kata bosan mengingatkan anak. Betul Pak. Betul itu. Saya Bapak Ibu. Waktu kecil dulu. Saya ngaji nih. Saya ngaji. Bapak saya di atas kasur nih. Ibu saya ngajarkan saya ngaji. Itu dari atas. Kalau saya salah ngaji. Pak. Begitu aja tuh. Zaman dulu Pak. Dari atas. Pak. Kalau dia. Makanya. Kalau sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Cuma. Ada cumanya. Ini perlu. Yang pertama. Ayah ibunya. Perlu baik dulu. Sebelum ngajak anak untuk baik sekarang. Sekarang ya. Bukan dulu. Kalau zaman dulu. Anak masih takut dengan ayah. Sekalipun ayahnya berandal. Mohon maaf ya. Betul apa salah kira-kira? Betul. Berandal ayahnya Pak. Tukang mabuk ayahnya. Masih takut anaknya itu lagi. Kata ayahnya. Aku memang berandal. Aku memang pemabuk. Tapi aku tak mau kau jadi pemabuk kayak aku. Katanya. Begitu aja. Bahasa orang tua zaman dulu. Itu serius Pak. Saya dengarkan sendiri itu. Waktu saya masih kecil itu. Masih ingat tuh. Aku ini memang pemabuk. Tapi aku tak mau kau jadi pemabuk. Kata dia. Anak ini karena tidak berani melawan. Ikutin Pak. Anak ini ikutin bapaknya. Pergi dia ke masjid. Begitu orang tua zaman. Kalau anak sekarang. Aku ini pemabuk. Tapi kalaupun aku pemabuk, aku tak mau kau jadi pemabuk. Bapak aja pemabuk, ngapain aku bapak salahkan aku? Gitu deh. Anak zaman sekarang begitu Pak. Tidak bisa kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Perlu ada pendekatan. Satu, rubah diri kita dulu. Setelah kita merubah diri kita mengurangi secara perlahan. Kemudian dekati anak tadi. Yang ketiga Bapak Ibu ada solusi yang kita tawarkan. Islam menawarkan. Coba hindari maksiat. Hindari yang haram. Hindari yang syubhat. Dah setelah memberi makan kepada anak yang baik-baik. Ini salah satu solusi. Biar anak mau nurut kepada orang tua. Apa solusinya? Satu, jangan kasih yang haram. Jangan kasih yang syubhat. Coba dikurangi. Itu akan terasa Pak. Sangat kelihatan sekali. Karena bisa jadi sesuatu yang haram itulah yang membuat hatinya keras. Yang kedua. Coba hindari secara perlahan sedikit demi sedikit kemaksiatan apapun.
Karena yang membuat hati seseorang itu keras juga maksiat. Kalau orang tuanya sudah menghindari kemaksiatan ini, perlahan orang tuanya akan bisa. Yang ketiga, jangan hanya sekedar berbicara, tapi berbuatlah. Anda ngaji, Pak. Meskipun tidak menyuruh anak ngaji, ngajilah di depan anak itu. Iya, bu, tenanglah lah. Nanti, lambat laun, mereka pasti akan mendengarkan. Tak pun ketika itu mereka mendengarkan, nanti. Ada masanya mereka akan mengatakan, ini kebaikan yang ditinggalkan oleh mamaku. Orang anak tuh, kalau dia sudah punya anak lagi, pasti akan terasa. Harus sampai segitunya kami, Pak. Memang harus. Namanya dakwah. Dakwah itu bukan untuk kita sekarang. Untuk 10 tahun, 20 tahun yang akan. Yang keempat. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan cuma doanya Rabbana hablana min azwajina. Jangan itu saja doanya, Pak. Pakai bahasa Indonesia aja enggak apa-apa. Ya Allah, anakku ini bandelnya bukan main, ya Allah. Tolong tunjukkan jalan bagaimana caranya aku bisa membuat dia tak jadi nakal lagi. Besok paginya ibu berharap dia langsung berubah. Enggak bisa begitu, Bu. Kita perlu Nah, yang terakhir inilah kuncinya tadi. Sabar. Sabar dan tawakal. Kalau 5 ini sudah kita buat, itu terserah kepada Allah. Jadi ibu jangan pernah capek, jangan pernah bosan. Kita semua, bukan ibu saja, kita semua. Karena saya sangat yakin sekali, bukan hanya ibu saja, tapi banyak di antara kita. Bukti nyatanya apa subuh hari ini? Bukti nyata bahwa kita tidak bisa membawa anak kita datang ke masjid, apalagi untuk mendengarkan pengajian. Jangankan pengajian, sholat subuh pun tidak. Inilah tugas kita. Jadi sebelum saya berangkat tadi, saya sudah bangunkan anak saya. Pak, begitu cara bangunnya. Tapi pandai-pandai Bapak Ibu, cara membangunkan anak itu dengan baik. Nah, bangun sholat subuh, dia mau pergi pengajian. Siap, kata dia. Bangun dia, Pak. Alhamdulillah. Pelan-pelan. Kita semua tidak tahu kehidupan ke depan itu seperti apa. Paling tidak kita meninggalkan generasi kita warisan-warisan yang baik. Bukan warisan harta ya. Warisan keilmuan dan agama. Baik, ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Cukup? Cukup saat ini dalam melampaui batas nih. Sudah sejam lebih. Oh ya, jangan protes Bapak Ibu. Tenang. Baik, saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Saya berharap kepada Bapak Ibu semua, setiap ada kajian, usahakan bertanya tentang sesuatu yang kadang-kadang kita tak ketahui. Bisa jadi dari situ lahir ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kalau Nabi, ya tapi kalau ya, ini tak boleh juga. Kita ini sekarang ini punya ulama alim. Jadi Pak Azwardi kalau bisa, ini cuma saran saja. Sesekali Dr. Mawardi atau siapapun dipergulirkan di sini untuk hanya sekedar serial tanya jawab tentang fikih, tentang keagamaan. Kenapa saya bilang ini penting? Karena hari ini kita butuh bekal mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, itu dari sisi fikihnya. Yang kedua dari sisi akidah. Yang ketiga dari sisi akhlak. Nah, kalau dari sisi 3 ini kita bisa, dan kajiannya itu penuh dengan tanya jawab, insya Allah itu bisa menambah khazanah, ditambah dengan karakter-karakter da'i, para penyampai, para ustadz-ustadz yang menyampaikan itu, orang-orang yang jangan salah pilih. Kalau bisa dipilihlah orang-orang yang penuh dengan ketawaduan, kealiman, akhlaknya baik. Biar ada kecipratan, biar ada sentruman, biar ada stimulusnya bagi kita. Insya Allah kita punya panutan-panutan yang baik yang bisa kita hidupkan kembali. Amin ya Rabbal. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana.
لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم أصل أخلاق شباب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل أهلتنا من أهل القرآن الذين نحن خاصتك وأهلك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا إماما عادلا. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعل تجمع مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.